Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Reza Ardiana, NPM 19 1063 1080 dari kelas B semester 4. Hai, nama saya Lulu Lutfianingrum dengan NPM 19 10 6310 887. Saya Aldafa Nur Azela dengan NPM 19 10 63 10 852. Pada hari ini, izinkan kami memaparkan materi mengenai hakikat dan ciri belajar. Saya akan membahas pengertian belajar. Terdapat 4 pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, dari Burton dalam buku The Guidance of Learning Activities, yang menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku pada individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu lain dan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Witherington dalam buku Educational Psychology yang menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dan reaksi berupa kecakapan, sikap, dan kebiasaan. Yang ketiga, menurut James O. Whittaker yang mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengetahuan dan juga pengalaman. Dan yang terakhir, pengertian belajar menurut Abdillah pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa belajar merupakan salah satu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam melakukan perubahan tingkah laku baik melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Terdapat beberapa aliran atau teori belajar yang sangat berpengaruh terhadap berkembangnya pandangan dan konsep tentang belajar. Di antaranya, 1. Behaviorisme. Para penganut teori behaviorisme meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman-pengalaman tertentu kepada dirinya. Behaviorisme menekankan pada apa yang dapat dilihat, yaitu tingkah laku, dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena tidak dapat dilihat. Kedua, kognitivisme. Kognitivisme merupakan salah satu teori belajar yang dalam berbagai pembahasan juga sering disebut sebagai model kognitif atau model perseptual. Menurut teori belajar ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan-tujuannya. Karena itu, belajar menurut kognitivisme diartikan sebagai perubahan persepsi dan pemahaman. 3. Teori belajar psikologi sosial. Pandangan psikologi sosial secara mendasar mengungkapkan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses alami. Semua orang mempunyai keinginan untuk belajar tanpa dapat dibendung oleh orang lain. Hal ini pada dasarnya disebabkan karena setiap orang memiliki rasa ingin tahu, ingin menyerap informasi, ingin mengambil keputusan, serta ingin memecahkan masalah. Setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan tujuan yang menjadi motivator penting untuk proses belajarnya. Belajar akan lebih lancar bila mana materi yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan pribadi orang yang belajar, serta ia diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas belajarnya sendiri. 4. Teori belajar Gane. Teori belajar yang disusun Gane merupakan perpaduan yang seimbang antara behaviorisme dan kognitivisme yang berpangkal pada teori pengolahan informasi. Menurut Gane, cara berpikir seseorang tergantung pada A. Keterampilan apa yang telah dimilikinya, B. Keterampilan serta hierarki apa yang diperlukan untuk mempelajari sesuatu tugas. Dengan demikian, menurut Gane, di dalam proses belajar terdapat dua fenomena, yaitu
Meningkatnya keterampilan intelektual sejalan dengan meningkatnya umur serta latihan yang diperoleh individu. Belajar akan lebih cepat bila mana strategi kognitif dipakai dalam memecahkan masalah secara lebih efisien. Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar, individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Nah, yang kedua, perubahan dalam belajar itu bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang ditetapkannya. Nah, yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita ini adalah terminologi tentang belajar dapat kita jumpai di dalam berbagai sumber atau literatur. Kita dapat menjumpai rumusan pengertian belajar dalam perspektif yang sama atau kadang-kadang berbeda dari berbagai ahli pendidikan pembelajaran. Meskipun ada perbedaan-perbedaan pandangan, namun prinsipnya mengarah pada esensi yang sama, bahwa belajar menunjukkan pada suatu aktivitas yang menuju suatu perubahan tingkah laku pada diri individu melalui proses interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Oleh sebab itu, melalui proses pembelajaran, guru harus berupaya secara optimal menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa terdorong untuk berperan aktif sebagai wujud nyata dari proses belajar. Cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Semoga ada maknanya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.